سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa fazal. Kami bersyukur kepada Allah karena pada hari Ahad ini kita masih bisa melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan, kita amalkan pada ini betul-betul semata-mata libtigha'i mardhatillah, semata-mata mengharap ridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terima ini sebagai hambanya yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan kita senantiasa di bulan Rajab ini mulai senantiasa memanjatkan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana warfa' darajatina wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab ini, dan berkahilah pula hidup kami di bulan Sya'ban besok, serta ya Allah sampaikan kami pada bulan yang paling kami cintai, yang paling kami harapkan, dan itu panen kami ya Allah, yaitu sampai pada bulan Ramadan. Dan berikan kami ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah, ampunanmu dari apa yang sudah kami lakukan, kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan, serta dosa-dosa, kemaksiatan yang sudah kami lakukan. Ampuni ya Allah. Yang kedua, mudah-mudahan ya Allah, Engkau angkat derajat kami, Engkau angkat derajat kami dari kehinaan menjadi kemuliaan. Inilah doa yang senantiasa di. Dan yang terakhir adalah wahasil maqasidana. Dan ya Allah, mudahkanlah kami untuk bisa menggapainya sehingga tujuan-tujuan itu bisa tercapai. Ya Allah, ya ijabah doa-doa kami dan berikan kami tujuan itu bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah, mustami'in mustami'at rahimakumullah, dan ya Allah wa iyyakum. Allah sudah pernah berfirman ya pada dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Isra ayat 78 dan 79 yang tadi saya sampaikan pada rakaat pertama itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluqis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ini adalah sebuah kewajiban buat seorang manusia dan hamba Allah yang benar-benar menjadi orang muslim. Jadi orang muslim punya kewajiban, katanya dirikanlah sholat dari tergelincir matahari ya sampai tengah malam. Artinya sepanjang waktu ada sholat wajib yang 5 waktu itu, tapi di sini artinya dari tergelincir matahari ya sampai tengah malam, sampai menjelang subuh, menjelang fajar. Itu Allah berikan kemuliaan kepada 2 sholat ini. 2 sholat wajib ini sampai-sampai dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika orang ini mampu melaksanakan secara istiqomah dan diupayakan berjamaah, maka orang ini akan mendapatkan keistimewaan. Seperti yang kami sampaikan waktu kemarin ya, bahwa 2 sholat ini, yaitu sholat Isya dengan sholat subuh, adalah 2 sholat yang sangat-sangat berat bagi orang munafik, tapi sangat mulia, sangat istimewa bagi orang mukmin. 2 sholat ini, kata Rasulullah, jika orang itu tahu, gitu, walau ya'lamun, jika orang itu tahu tentang apa? Tentang keutamaan kedua sholat ini, sholat Isya dengan sholat sholat subuh berjamaah itu, maka walaupun sampai merangkak dari rumah, walaupun sampai katakanlah ngesot dari rumah, dilakoni saking mulianya.
Tapi sementara bagi orang munafik itu kadang mengaku dirinya orang Islam. KTP mungkin orang Islam, KTP tertulis agamanya apa, Islam. Tetapi dia tidak menjalankan sholat. Bahkan lagi kian bayar menjalankan sholat. Tapi bakal beli dijalankan sholatnya. Jadi sholat bukan menjadi sebuah kebutuhan, bukan menjadi sebuah tanggung jawab atau kewajiban. Melainkan sholat hanya sekedar apa ya, ritual lah, ritualnya orang Islam. Bakal gelem dia laksanakan, bakal beli. Ini yang ditakuti. Orang-orang munafik semacam ini yang kadang apabila ada sesuatu yang menyerang Islam sekalipun dia ikut-ikutan. Loh, jadi kita harus istiqomah, kita harus teguh. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami pada iman Islam, pada jalanmu ya Allah, pada agamamu yang lurus, yaitu agama Islam. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Jaga keimanan kita. Tetapkan keimanan kita pada Islam, pada agama Islam, pada iman Islam. Jangan coba-coba larut, jangan coba-coba tergeser, apalagi sampai terjebak dalam sebuah pola. Apakah itu karena bisnis, apakah itu karena rupawan, apakah itu karena upaya tertentu, apalagi persoalan masalah dunia. Jangan sampai iman kita telak, iman kita tergadai gara-gara harta. Jangan sampai iman kita hangus gara-gara kekuasaan, jabatan. Banyak tuh yang menggadaikan dirinya keluar dari agama Islam. Asal saya menduduki jabatan ini, asal saya bisa nikah dengan si perempuan itu, ya, atau asal saya bisa ini nikah dengan seorang suami walaupun bukan beragama Islam tapi dia punya segalanya. Itu hanya fata morgana, kelihatannya saja nikmat indah, tapi faktanya masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan coba-coba seperti itu. Oleh karena itu istiqomahkan, ya, tetapkan bahwa kita wajib untuk menjalankan sholat 5 waktu. Itu adalah dasar pokok, harga mati bagi seorang mukmin. Itu harga mati. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan begini, masalul mu'minina masalus sholati fid dini kamathalil ra'si fil jasad. Perumpamaan sholat bagi orang mukmin itu, ya, sholat dalam agama, itu dalam agama Islam, itu sama dengan kepala dari tubuhnya. Jadi kalau orang tidak sholat, pada bayi uang kang orang dua endas, kayaknya disebut orang atau bukan, kan begitu. Jadi kalau ini sampai Rasulullah mengumpamakannya seperti ini perkara sholat, itu saking wajibnya, saking kewajiban kita, dan menjadi konsekuensi jika orang ini tidak menjalankan sholat. Loh. Yang kedua, dalam surat Al-Isra masih ayat 79-nya, wa nunazzilu aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili. Nah, ini di sebagian malam, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sini Allah menyampaikan pula dalam Al-Qur'an ini, dalam ayat 79-nya, tentang sebagian malam ada sebuah sholat tambahan, sholat sunnah, ya, sebagai sholat tambahan yang bisa menjadikan orang itu, mudah-mudahan kata Allah, orang itu akan menjadi orang yang terpuji, maqaman mahmuda, tempatnya terpuji. Masya Allah. Apa itu yang dimaksud terpuji? Jika orang ini bisa menjalankan sholat sunnah tahajud, maka orang ini akan memiliki 9 kemuliaan. Masya Allah. Yang 5 diberikan di dunia. Oh, apa itu yang 5 yang diberikan di dunia? Pertama, orang yang istiqomah menjalankan
sholat tahajud istiqomah ya Pak Bu, terus menerus dilaksanakan dan semata-mata karena Allah, bukan karena apa-apa, apalagi karena mau nikah dengan seorang tertentu sehingga kita katone wakal minta tahajudnya duduk, tapi karena semata-mata libtigha'i mardatillah, semata-mata mengharapkan ridho Allah, maka orang ini wajahnya pertama bersinar. Jadi orang ireng geteng, walaupun punten uang ireng, tapi ketika dia menjalankan sholat tahajud, istiqomah menjalankan sholat tahajud, wajahnya tuh cerah, irengnya ireng manis, irengnya ireng nyenengaken. Duduk irengnya nyengitakan dulu, tapi irengnya nyenengakan, masya Allah. Kali jadil itu bisaan ya, uangnya padahal sih uang ireng tapi deh nyenengakan. Ini bisa fadilah daripada sholat tahajud. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, dia terhindar dari segala macam penyakit. Jadi dijaga oleh Allah. Orang yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan sholat tahajud, dia akan dihindarkan dari terutama penyakit-penyakit berat, penyakit kritis, penyakit yang sulit disembuhkan. Insya Allah, ada sekedar puyeng-puyeng lara untus ya insya Allah nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah penyakitnya sangat berat, ini adalah. Nah, kalaupun ada yang semacam itu, Pak, dia adalah sholatnya, waduh, kalau bisa tahajud deh Pak, tapi sakitnya melas Pak, ini kan. Itu ujian yang Allah berikan begitu nyata. Tapi ketika dia ikhlas menjalaninya, maka dia tidak akan dihisab wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Itu jaminan. Jadi jangan punya pikiran negatif, wah katanya kalau orang yang ahli tahajud, kalau orang yang senantiasa istiqomah tahajud tidak pernah penyakit, padahal kita dalam ahli bisa tahajud, tapi kok kena juga penyakit. Itu adalah ujian. Sekali lagi ujian, bukan teguran, bukan azab, tapi ujian. Tapi ketika beliau bisa menjalaninya dengan baik, maka Allah akan muliakan dia. Hidup di dunianya dan hidup di akhiratnya. Seperti Nabi Allah Ayub alaihissalam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, ya, dari di dunia ini yang akan Allah berikan kepada orang yang ahli tahajud itu adalah bicaranya tuh, ucapannya membawa hikmah. Ketika dia bicara nyenengkan, nyejukkan. Bukan malah mempori, bukan malah mengadu domba, tapi kelihatannya oh iya ya, betul ya Pak Ustadz, betul ya Ibu, betul ya Pak, dan seterusnya. Alhamdulillah caranya mendamaikan, menyenangkan, menenangkan dan mengandung hikmah. Ya, jadi kalaupun dia senantiasa berusaha untuk berbicara, berbicaranya tentu membawa kemanfaatan. Ini kali gane kan, setiap dia omong kan kok bener ya, nyenengkan, kok bisa bisa memberi petunjuk toh, bisa memudahkan arah saya. Padahal saya cuma tanya ini kok dia jawabnya dengan enak, itu kali gane ya. Yang keempat, Bapak Ibu hadirin, disenangi masyarakat. Masya Allah. Yang penting disukai masyarakat. Love. Yang kali ada orang yang ahli tahajud ini lewat, itu gua kali gani seneng nyapa kabe. Begitupun dianya juga nyapa duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Salam. Sampai salaman, alhamdulillah. Ya, kemudian salam. Kembang beli, kembang, ayo kita lengkok. Aduh, nyenangkan lah. Ngempal jangan lengkok, ngempal. Ngempal, dusta. Bapak Ibu hadirin, itulah disenangi masyarakat, disukai masyarakat itu tidak serta-merta orang itu bisa. Tapi ada salah satu cara untuk bisa disukai oleh masyarakat adalah dengan ahli tahajud. Upayakan setiap hari, alhamdulillah. Beli saya seminggu 6 dina, beli saya seminggu 4 dina, seminggu 5 dina, sampai seminggu sekali dan nggak apa-apa asal istiqomah terus. Nanti lama-lama bisa setiap hari istiqomah menjalankan ibadah sholat tahajud. Tapi aja sampai sholat tahajud wakal subuhnya ketinggalan aja. Wah, saing wakal sholat tahajud subuhnya kelewat. Ini tidak benar, Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir adalah dia dikasih pemahaman, dikasih paham, dikasih ilmu hikmah oleh Allah dengan ilmu-ilmu kemuliaan. Punten. Jadi akhirnya kiai dulu doain manjur. Masya Allah. Anak panas
kita digawan kono cuma kiai hanya cuma mengucapkan apa Al-Fatihah saja. Ya Allah, Mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, niki sedherek kula dugi teng griya kula nyuwun bantuan kula mboten saged nyembuhaken, tapi kula hanya saged ikhtiar ngobati ya Allah. Tolong ya Allah, kabulkan sembuhkan lare niki. Ndase kira-kira kang mawe panas, kang mawe puyeng, kang mawe sakit warasaken ya Allah. Ya. Wetenge kang mawe lara warasaken ya Allah. Kang mawe pusing bisa. Oh tapi ben lamun misalnya. Wong akeh utame, oleh njaluk dipahi diurung ning ustaz pasti. Ning wong kang ahli tahajud ini dia akan nyarankan, "Bu, mungkin makan mawon ya Bu ya." Nggih, kula sampaikan, kula bahasakan dengan hadiah Fatihah mawon supaya ibu cepat lunas ya utangnya. Amin. Jika pulang kali-kali balik-balik diadakan lunasi. Masya Allah. Tuh. Jadi 5 kemuliaan yang akan Allah berikan kepada orang yang ahli tahajud, insya Allah di dunia akan, nanti di akhiratnya nanti lain waktu. Itu saja ya. Bersambung. Mudah-mudahan ini akan bisa membangkitkan, memotivasi kita untuk rajin ibadah tetap 5 waktunya. Ya 5 waktunya harus berjamaah, kalau bisa diusahakan berjamaah ya. Minimal jangan sampai telat gitu usahakan. Kemudian yang kedua khusyuk diusahakan dalam sholat, jangan terlalu banyak pikiran. Khusyuk artinya tetap fokus pada saat pelaksanaan sholat, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan matanya ya ke bawah, jangan ke atas dengan cecek bukan tadi. Jadi matanya ke bawah, ke tempat persujudan khusyuk, insya Allah seperti itu ya. Dan kemudian doa yang mancelang setelah itu, insya Allah tidak akan lagi ada masalah yang besar yang terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. 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 ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.